Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa yang akan datang. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai. Sebelumnya kita memulai dengan ice breaking, yang mana ice breaking ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai pendinginan sebelum kita masuk kepada materi. Oke ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kita semua tentang budaya positif. Di dalam bagian yang ini, saya memberikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang mana ini saya susun, dan ini akan kita sebarluaskan baik kepada rekan kita sejawat, dan kita berikan praktik nyata khususnya kepada anak-anak didik kita supaya mereka senantiasa membudayakannya dimanapun mereka berada, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau di lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya konsep inti yang mau kita pahami pada hari ini adalah yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang merupakan inti daripada materi kita pada hari ini. Paradigma belajar. Kita sekarang ini sedang melakukan yang namanya pembiasan kurikulum merdeka. Ya, apa yang dituntut di dalam kurikulum merdeka tersebut? Di dalam kurikulum merdeka tersebut tentunya yang lebih kreatif itu adalah seorang siswa, bagaimana cara kita menciptakan seorang siswa itu yang berpelajar Pancasila atau berprofil Pancasila. Tentunya kita harus mengarahkan kepada mereka dan lebih kita memahami dasar-dasar apa yang sudah ada dimiliki oleh siswa tersebut. Itulah yang harus kita gali dan kita dapati. Apa sebenarnya yang ada keistimewaan pada anak tersebut, dan itulah yang menjadi utama kita untuk memberikan peluang bagi dia untuk maju ke depan. Itu yang dituntut di dalam kurikulum merdeka, dalam paradigma pembelajaran, paradigma perubahan dalam pembelajaran. Nah, kemudian disiplin positif. Tentunya disiplin positif ini hal-hal penting yang kita tanamkan kepada siswa itu salah satunya konsep inti budaya positif yang mudah kita terapkan kepada siswa kita sekarang ini adalah perubahan paradigma belajar, yang mana pada hari ini, pada saat sekarang ini kita menerapkan di seluruh sekolah itu dengan profil Pancasila atau kurikulum merdeka, yang mana di dalam perubahan paradigma belajar itu tentunya berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya.
Di dalam profil Pancasila ini atau kurikulum Merdeka ini, dia lebih menggali potensi siswa yang ada pada dirinya. Jadi kita sebagai guru, kita harus mampu memahami, menggali, mengetahui apa yang sebenarnya yang ada pada dirinya. Itulah yang paradigma di kurikulum Merdeka kita. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini memang harus kita terapkan kepada siswa. Yang mana disiplin positif ini adalah merupakan perubahan sikap dan perilakunya. Dari mulai dulu dia yang kurang baik, dengan adanya penerapan disiplin positif ini dia menjadi baik dan bahkan lebih menjadi baik lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan nanti akan kita uraikan ya di dalam materi kita berikutnya. Kemudian inti budaya positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai makhluk individu sekalian makhluk sosial, kita pasti mempunyai kebutuhan dasar kan? Nah, itu nanti kita akan kupas apa sih sebenarnya yang ada di dalam kebutuhan dasar manusia tersebut. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian lagi adalah posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita yakini kita sebagai guru. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai guru untuk melakukan posisi kontrol kita, apalagi pada saat sekarang ini kita selalu dihadapkan dengan segala macam sikap dan perilaku siswa yang kurang berpancasilais misalnya, sesuai dengan tuntutan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, itu di situ nanti kita akan menempatkan bagaimana kita cara menghadapi siswa-siswi kita yang bersikap seperti tidak sesuai dengan profil Pancasila tadi, dan kita kembali kepada diri kita, posisi kontrol apa yang kita gunakan nantinya untuk menghadapi tersebut. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian lagi adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas itu adalah kita menanamkan kepada siswa, menerapkan kepada siswa kita di kelas, bagaimana nilai-nilai yang harus kita lakukan di dalam kelas, dan itu ada merupakan suatu yang namanya keyakinan kelas. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita bilang peraturan. Ya, jadi kalau nanti peraturan pasti nanti kenanya ke hukuman. Itu nanti kita bahas ya. Jadi sebaiknya kita melakukan keyakinan kelas apa yang cocok untuk kita terapkan di kelas kita, supaya mereka senantiasa melakukan budaya-budaya positif di dalam kelasnya terlebih dahulu. Baru nanti mereka menerapkan budaya positifnya keluar. Jadi dari kelas dulu kita bina, menanamkan budaya positif tersebut. Kemudian lagi adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah bagaimana seorang guru itu dalam menangani persoalan-persoalan yang ada pada anak didik kita. Kalau dulu kita ilusi kita untuk menghukum, ya. Nah, sekarang kita sebagai guru tentunya kita mempunyai posisi kontrol yang seperti tadi itu. Posisi kontrol kita sebagai guru, kita jangan langsung menghukum. Nah, kita dudukkan permasalahannya, kemudian kita kembalikan dia sebagai manusia, ya. Kemudian baru kita memberikan kesempatan bagi dia bagaimana hal yang terbaik. Nah, itulah restitusi. Jadi langkah-langkah kita itu ada di dalam restitusi, namanya segitiga restitusi. Jadi itu nanti Bapak Ibu memang gambar segitiga, nanti akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kemudian lagi nah, inilah Bapak Ibu, pembelajaran dengan berparadigma. Pembelajaran yang berparadigma itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus mampu memahami hal-hal apa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah kita. Tentunya yang berhubungan dengan siswa, baik itu dalam menangani kasus masalah
ataupun sampai dengan kita menerapkan konsep-konsep dasar daripada segitiga restitusi tadi. Kemudian lagi selanjutnya, nah ini dia konsepsi tentang teori kontrol tadi kita sebagai guru. Dulu kita beranggapan atau ilusi kita dulu guru mengontrol murid, ya, guru mengontrol murid. Jadi kalau kita kembalikan pada saat sekarang ini, yang namanya murid itu kan selalu banyak, siswanya juga banyak dari tahun ke tahun. Jadi tidak mungkin rasanya kita melakukan pengontrolan setiap siswa. Tentunya kita ada cara-cara atau trik-trik untuk menanamkan bagaimana posisi kontrol kita terhadap murid. Jadi kita harus paham, ya, ilusi kita yang dulu, ya, sekarang kita memberikan pembaharuan bagaimana ilusi kontrol kita sebagai guru. Misal kalau dulu kita kejam, kita tidak punya, ibaratnya tidak punya perhitungan atau tidak punya rasa kemanusiaan. Nah, maka pada hari ini karena kita sudah memiliki pengetahuan yang namanya paradigma pembelajaran, kita tentunya sudah paham, sudah tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan seorang siswa itu, apalagi dia sedang menghadapi permasalahan yang berat dirasakannya. Jadi kita harus mampu memberikan solusi kepada dia. Artinya solusinya itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau dulu, ya. Nah, kalau dulu ilusi kita, ya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau dulu kita bertekak-tekak leher, tapi tidak ada solusi untuk apa, itu ilusi kita dulu. Tapi sekarang kita mempunyai etika. Bagaimana etika kita, cara kita menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan rasa keras, ya, dengan tegang. Itu dulu. Sekarang mari kita rubah dalam menghadapi persoalan dan permasalahan siswa yang kita hadapi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu, itu ilusi kita dulu. Yang baik aja pun belum tentu baik untuk orang banyak. Nah, sekarang mana yang mau kita gunakan? Yang baik untuk kita dan baik juga untuk manusia, untuk orang banyak. Itu bagaimana kita nanti cara menerapkannya atau mengamalkannya di lingkungan sekolah kita. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu ilusi kita dahulu. Karena dia sudah dewasa, karena dia sudah lebih tua dari yang dihadapinya, maka dia berhak untuk menghukum. Tidak. Sekarang mari kita rubah. Itulah ilusi-ilusi yang harus kita rubah dari dulu dan sekarang itu bagaimana. Kemudian selanjutnya stimulus respon, ya, stimulus yang diharapkan. Nah, di sini realitanya kebutuhan kita itu sama, nggak mungkin. Itu stimulus daripada atau realita, ya, stimulus respon. Kita beranggapan bahwasanya kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrolnya setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, itu sudah pasti. Yang kedua, kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Di dalam teori kontrolnya tidak. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, berarti kita memberikan kebebasan buat dia. Jadi tidak ada pemaksaan. Itulah dia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semuanya perilaku buruk itu kita langsung memvonis dia itu salah. Nah, nanti di dalam segitiga restitusi itu nanti kita akan mempelajarinya bagaimana cara mengatasi seperti itu. Nah, di dalam teori kontrolnya, ya, semua perilaku memiliki tujuan pasti.
Jadi kalau ada siswa kita yang bermasalah, kita harus tahu apa penyebab dia berbuat seperti itu. Kasih dia kesempatan untuk memberikan alasan. Baru nanti kembali kepada solusi apa yang sebenarnya tepat bagimu, nak. Nah, itulah dia maksudnya. Kemudian lagi stimulus yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Maka di dalam teori kontrolnya, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar, itu pasti benar. Tidak ada yang bisa orang mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Jadi bagaimanapun keadaan kita, mau marah bagaimanapun, tetap yang menstabilkan diri kita itu adalah kita sendiri. Itu di dalam teori kontrol. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lagi, pemaksaan ada. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di dalam teori kontrolnya, ya, harus ada kolaborasi atau kerjasama dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Itu stimulus responnya. Modelnya berpikir menang, kalah. Hanya dua pilihan di dalam stimulus respon. Kalau kamu menang, kamu kalah. Hanya dua pilihan. Nah, di dalam teori kontrolnya tidak ada menang dan kalah. Menang, menang. Berarti ada solusi yang baik untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, berikutnya. Nah, disiplin positif. Oke, sebelum ke sana, ya, saya ingin mau mendengar respon dari Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin positif? Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Silakan Bapak Ibu. Ya Pak? Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau menurut saya, disiplin positif itu adalah sesuatu kebiasaan yang memang diciptakan. Pada sebelumnya mungkin dicoba dulu, lalu karena itu sudah baik, maka itu dibiasakan. Berarti disiplin positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan, biar baik berupa adat istiadat ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang tercipta di masyarakat maupun di lingkungan mana saja, bahkan sampai di sekolah, di kelas, yang dibiasakan lalu itu menjadi sesuatu yang baik di lingkungan itu sendiri. Menurut saya itu disiplin yang positif. Terima kasih kepada Bapak RM. Silakan Ibu PM, bagaimana menurut Ibu budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukan di dalam suatu sekolah. Misalnya, Lisa, lihat ambil sampah yang membiasakan para siswa itu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Itu salah satu contoh. Dan 5S, sapa, senyum, salam. Dua lagi dapat kita tambahi sapa, senyum, salam, lalu tun, itu satu lagi ya, sopan. Nah, itu juga bisa dilaksanakan di sekolah, dan kalau di SMP 11 sih sudah dilaksanakan semua ya Ibu, cuma belum ada pembiasaan lagi terhenti waktu COVID kemarin. Nah, itu dia contoh yang mengenai budaya positif. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persepsinya masing-masing mengenai budaya positif, dan luar biasa sekali Bapak Ibu memberikan persepsinya masing-masing, dan itu merupakan suatu kesepakatan saya. Memang benar yang Bapak Ibu utarakan tadi, bahwa budaya positif itu semuanya itu adalah kebiasaan atau hal-hal yang baik yang kita tanamkan kepada siswa tersebut. Dan tadi Bu PM tadi sudah memberikan sebuah contohnya 5S. Itu sangat saya setuju. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan kepada siswa itu
ya seharusnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga berkelanjutan gitu. Jadi jangan diam gitu, harus ada berkelanjutannya. Bahwasanya budaya positif itu memang harus diterapkan sampai kapanpun. Karena itu merupakan hal-hal yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh rekan kita tadi adalah 5S. Nah, di sini ya, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini itu tadi yang seperti Bapak Ibu utarakan tadi, ya kita tanamkan kepada mereka sehingga mereka paham nilai-nilai apa yang harus mereka lakukan nanti ke depannya atau berkelanjutan. Kemudian lagi, ya, nilai positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau hukuman. Ya, sebaiknya seperti itu. Jadi kalau sudah kita tanamkan kepada mereka, kita jangan memberikan iming-iming, ya. Nah, nanti kalau kamu kutip sampah itu, ya, nanti saya beri 1.000 rupiah misalnya. Nah, kamu harus belajar. Kalau kamu nanti belajar dengan baik, ya, nanti akan saya kasih hadiah. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi usahakan budaya positif itu memang harus betul-betul diyakininya, kemudian dirasakannya memang itu perlu bagi diri dia, tanpa ada kita kasih iming-iming atau hadiah atau imbalan. Oke, selanjutnya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau di dalam profil Pancasila kita memang tidak lupa yang namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu dia. Kemudian lagi keterampilan life skill-nya apa yang kita dapat di dalam profil Pancasila itu? Ya, dapat dipercaya, lurus hati. Artinya kalau kita sudah menanamkan nilai iman dan takwa itu berarti dia menerimanya dengan ikhlas dan tulus hati. Itu yang harus kita terapkan mulai dari sekarang kepada anak-anak kita. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini yang harus kita miliki. Siapa saja pasti memiliki ini. 5 dari kebutuhan dasar. Apa dia? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kembali saya bertanya kepada Bapak Ibu, gimana rasanya kalau kita yang namanya suami istri, hubungan rumah tangga kita, kalau sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, apa yang terjadi? Tentunya rumah tangga kita akan hancur. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Kalau siswa sudah merasa dia tidak disayang, tidak lagi diperhatikan, ya, tentu dia menghilangkan rasa kepercayaan dia, dan dia pun tidak lagi merasa aman dan nyaman. Dia pun bisa-bisa dia lihat langkah kita aja baru selangkah, kita nampak dia dulu kita bertahan hidup. Apa yang membuat dia supaya bertahan hidup? Kalau dalam contoh ekonomi harus ada sandang, pangan, papan. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi keterlatar belakangan itu memang harus kita sesuaikan dengan keadaan. Bagaimana pula Bapak Ibu kalau kita mengajar di pelosok atau di desa-desa. Siswa-siswi yang pernah kita lihat mereka ada yang telanjang kaki, ya, ada yang mereka masih memakai baju-baju yang sobek atau kusam. Nah, nggak mungkin harus kita berikan dia pulang atau tidak kita kasih kesempatan untuk belajar.
Nah, bagaimana cara untuk mengatasi itu? Kita harus kembali kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Kasih dia perhatian, kasih dia pengertian. Itulah dia tugas kita sebagai guru, harus memiliki dan menerima serta mengakui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti ada dan dimiliki oleh setiap manusia. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku. Motivasi perilaku di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan karena hukuman seperti tadi. Dia udah nggak nyaman, lihat kita aja udah ketakutan dia untuk belajar. Nah, itu yang harus kita perhatikan, harus kita sadari kita sebagai guru. Kenapa dia lari ya melihat kita? Itu dia. Kalau dia senang, lihat kita dari jauh aja dia udah senyum, udah menyambut kita. Itu berarti dia sudah merasa nyaman. Nah, yang kedua, untuk apa orang bermotivasi berperilaku? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Pasti iya. Ini yang harus kita hindari. Dari sekarang harus kita hindari. Jangan karena kita kasih iming-iming, terus anak-anak kita itu belajar dengan baik. Kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah. Ada waktunya yang mau kita berikan motivasi seperti itu. Tapi tidak semuanya harus kita kasih imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang. Artinya orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dia percaya, dia yakin. Pasti ibu itu baik denganku. Pasti ibu itu mau menerima denganku. Itu keyakinan dia. Kenapa? Karena dia sudah merasa ada nilai-nilai keyakinan, ada hubungan timbal balik antara siswa, murid dengan gurunya. Merasa ada rasa saling connect, rasa kasih sayang, saling perhatian. Itu yang harus kita pahami dari siswa-siswi kita ini. Selanjutnya, ya next berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru kita. Apa saja? Yang pertama, penghukum. Kalau dulu kita ilustrasi kita itu bagaimana cara menghukum siswa. Dengan kekerasan, dengan kekuatan, dengan berbagai kata-kata mutiara-mutiara yang gak enak. Nah, itu dulu. Nah, sekarang harus kita rubah. Kemudian, pembuatan merasa bersalah. Jangan semuanya siswa itu bersalah harus kita hukum, harus kita marahi, kita harus tahu dulu bagaimana duduk permasalahannya atau pokok permasalahannya. Jangan dia buat semuanya itu salah. Itu tidak benar ya Bapak Ibu. Kemudian lagi, posisi kontrol guru yang kita miliki, ya bisa kalau kita jadi teman bagi dia. Kenapa? Boleh kita menjadi teman. Artinya di saat posisi kontrol kita sebagai teman, anggaplah dia kita adalah teman dia, otomatis dia pasti akan membuka segala permasalahan yang terjadi pada dia. Kalau kita merubah posisi kontrol kita sebagai teman, dia pasti nggak malu itu Bapak Ibu mengutarakan apa yang sebenarnya. Bisa-bisa dia nanti akan mengutarakan hal-hal yang tidak boleh diberitahukannya sama orang. Nah, ketika kita rubah posisi kontrol kita sebagai teman dia mau curhat yang sebenarnya. Itu harus kita pahami anak seperti itu Bapak Ibu. Bersyukur dia masih mau mengutarakannya, curhat dia yang sebenar-benarnya kepada kita daripada dia berbohong. Itu dia. Jadi posisi kontrol itu kita bisa sebagai teman, kemudian pemantau. Posisi kontrol kita sebagai pemantau, kita pantau anak kita. Apa yang terjadi, atau setengah kejadian, atau sudah terjadi, atau belum terjadi, harus ada pemantauan kita sebagai guru. 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, tak salah kita sebagai guru sebagai manajer. Artinya apa? Artinya kita paham betul duduk permasalahan, kita bawa dia duduk, ya, kita kasih dia kesempatan untuk berbicara. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu lakukan? Jadi dia otomatis dia merasa terpanggil. Kemudian lambat laun dia mengakui kesalahan dia.
Itu posisi kontrol kita sebagai guru adalah manajer. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh posisi kontrol yang kita lakukan. Kita bisa membedakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya membuat merasa bersalah. Kalau dulu kita menghukum anak murid, siswa hormat bendera. Nah, berapa jam? 2 jam, 1 jam, itu namanya menghukum Bapak Ibu. Jangan seperti itu lagi yang kita lakukan. Ya, jadi kita sebagai guru kita harus punya yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi hal-hal seperti itu jangan pernah kita buat kepada mereka, kurang baik. Kemudian lagi, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu itu kita dalam berdialog kepada mereka. Berapa kali udah saya bilang, asik kamu aja yang bermasalah. Itulah misalnya. Itu berarti kita sedang membuat dia merasa bersalah. Pasti dalam hatinya ternyata seperti ini Bapak Ibu. Aku yang salah juga ini. Gak pernah siap, gak pernah si pola. Nah itulah dia. Ya, jadi kita harus bisa membedakan Bapak Ibu penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Lanjut. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu kita sebagai manajerial sebagai guru, ya, tahu nggak nak kesalahan kamu apa? Mengapa kamu lakukan? Jadi ada urutan-urutan kalimat yang tertentu yang pada akhirnya dia mengakui kesalahan dia dan dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Itulah dia. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Apakah kita guru, mana yang termasuk kepada sisi apa kita sebagai guru? Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Itu posisi kontrol yang sering kita lakukan kepada siswa. Saya sangat kecewa sama kamu nak. Jangan, ya. Gak usah kita pungkiri, ini pernah kita lakukan kepada siswa. Ya, jangan lagi kita lakukan. Itu dia. Ya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Lanjut. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu namanya posisi kontrol yang sudah tidak bisa terarahkan lagi. Kalimat-kalimat yang kepada siswa itu seperti inilah yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kamu tidak pernah berbuat benar misalnya. Kemudian lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang paling benar. Sudah kita kasih kesempatan mengaku, memberikan alasan-alasan tertentu, kemudian kita kembalikan kepada mereka. Nah, sebenarnya yang terbaik itu buat kamu itu bagaimana? Nah, coba katakan dulu. Jadi ada saling tanya jawab yang bersifat positif antara guru dengan murid. Nah, lanjut. Lagi next. Ya. Oke. Nah, kembali kita yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nanti saya akan tunjukkan sebuah video Bapak Ibu ya, keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya sendiri di 75. Boleh Pak next biar kita sama-sama melihat bagaimana saya lakukan tindakan restitusi yang saya lakukan kepada anak saya di 75. Terus ya, ini dia. Nah, ada anak saya yang bermasalah ya tentang pergaulan mereka itu berteman si Catherine, berteman dengan teman-temannya biasa seperti biasa. Banyak ada kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh si Catherine, diolok-olok atau diejek. Dia merasa tidak diperlakukan adil dengan kawan-kawannya, tidak sopan. Terus dia mengadu kepada saya karena saya wali kelasnya. Saya dudukkan dia. Setelah saya dudukkan, saya tanya, bagaimana? Apa yang terjadi nak? Dia dengan lepas kontrol kepada saya, merasa tidak puas diperlakukan temannya. Apa yang kamu lakukan nak? Rupanya pada saat itu saya kembalilah mengolok-olokkan kembali dan mendorong bahu mereka, mendorong salah satu
satu bahu mereka terus saya tinggalkan. Nah, kekecewaan dia itu haruskah kita balas dengan marah, dengan posisi kontrol yang marah juga seperti dia saat sekarang ini? Tidak, kembalikan stabilitas dia. Bagaimana cara mengembalikan? Iya, semua manusia itu berbuat salah. Semua manusia itu pasti hilang. Kalau kamu diperlakukan seperti kawanmu seperti itu tadi, ya jelaslah marah. Saya aja pun seperti itu. Nah, kembalikan, seandainya dia jadi kita gitu. Ya saya pun juga seperti itu, nah. Terus kita pancing lagi. Apalagi nak yang kamu lakukan pada saat itu? Gak ada lah mem, saya tinggal aja. Katanya. Ya, betul. Baik, saya bilang. Berarti kamu sedang menahan emosi kamu berikutnya. Betul. Kalau hanya kamu menolak bahu salah satu dari temanmu dengan marah, terus kamu tinggalkan, pasti ada lagi yang lebih parah, bukan? Selain itu yang kamu lakukan. Iyalah men, tapi karena saya sabar aja. Nah, kata kunci yang sudah kita pegang, tapi saya pernah sabar. Itu yang harus kita pegang, kalimat dia sabar itu tadi. Iya betul, benar nak. Itu harus kita sabar menghadapi seperti itu. Jadi sebaiknya bagaimana? Gini, saya bilang sama beliau, sama anak didik kita, oke lah nak kalau begitu, ya, karena kamu sudah mengakui kesalahanmu dan kamu berusaha untuk tidak berbuat lebih jauh lagi dengan kawanmu, itu adalah merupakan suatu kehormatan, suatu kebaikan juga. Saya lihat, seandainya kamu melakukan kawan kamu lebih dari itu, itulah yang harus kita hindari. Berarti kamu punya rasa sabar, saya bilang. Oke lah kalau seperti itu. Nah, mari kita sama-sama kembali kepada keyakinan kelas. Nah, jadi kejadian-kejadian yang ada di kelas itu Bapak Ibu, itu sebelum saya melakukan keyakinan kelas, peraturan di dalam kelas itu sebelum saya buat. Nah, jadi setelah kita sepakati oleh teman-teman, oleh anak didik saya di dalam kelas, ya, akhirnya mereka memahami, oh iya, ini berarti dilarang, berarti tidak boleh, karena itu sudah merupakan kesepakatan kelas. Nah, itulah kejadian-kejadian yang saya tangani atau kasus yang pernah saya tangani oleh anak didik saya. Nah, oke, baiklah Bapak Ibu. Hari ini saya sudah merasa bangga dan puas, ya, apa yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan saya berharap marilah kita kembali kepada metode yang baru dan meninggalkan metode yang lama. Ilustrasi yang tidak baik, mari kita ganti dengan ilustrasi yang baru dan menyenangkan sehingga anak-anak kita itu merasa nyaman, tenang, senang untuk belajar bersama kita semua. Oke, Bapak Ibu, untuk penutup daripada kegiatan saya ini, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya harapkan ribuan terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini saya spesial mengundang Bapak Ibu, khususnya guru-guru yang ingin memajukan sekolah kita ini, kemudian yang ingin tampil ke depan untuk memikirkan apa yang harus kita perbuat untuk anak-anak kita. Baiklah, hari ini saya membawa pengajar praktik saya, Bapak Tamson Sijabat, sebagai pengajar praktik saya di calon guru penggerak Jangkatan 10. Kemudian Bapak Tamson, hari ini saya didampingi oleh guru-guru Bapak guru hebat saya, yang mereka adalah memiliki peranan terpenting juga di sekolah ini. Seperti Bapak Edi, Satra, sarana dan prasarana, kemudian Ibu Nurul Arafah, bendahara sekolah, kemudian Ibu Yani, wali kelas 9, kemudian ini ada dua guru kita juga, Ibu Jen dengan Ibu Sabet, mereka
eh, guru BK. Jadi hari ini mereka menyempatkan dirinya Pak untuk mendampingi saya pada hari ini. Hari ini sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari doa kita mulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu Guru, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan salah satu tujuan saya untuk datang ke sini adalah memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Guru hebat yang mana saya selama mengikuti calon guru penggerak di 2K dan semoga kita dapat mengimplementasikannya ke depan. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas, maka kelas akan semakin aman, tentram. Ayo, apakah ada lagi? Silakan. Kira-kira kesepakatan kelas yang harus kita buat pada hari ini atau kelas yang bagaimanakah yang kamu impikan? Yuk. Yang lain. Oke, Vincent. Yang bersih. Iya, bagus, kelas yang bersih. Berarti selama ini tidak menjaga kebersihan dong, kan gitu kan? Nah, semuanya berarti kalian menginginkan atau mengidamkan kelas yang sangat-sangat kalian impikan. Nah, kali ini saya akan membagi potongan-potongan kertas ini kepada kalian. Yang mana potongan kertas ini boleh kalian isi sesuai dengan keinginan kalian, ya. Dan dilarang memakai kata-kata jangan, ya. Kesepakatan apa yang kalian buat di sini tanpa memakai kata-kata jangan atau tidak boleh atau dilarang, ya. Seharusnya memakai kata-kata apa? Misal, guru dan siswa saling menghargai. Berarti kalimat yang baik kamu buat di sini adalah saling menghargai. Nah, bisa paham? Bisa paham? Bisa. Dilarang memakai kata-kata jangan atau tidak. Ya, oke, saya bagi ya. Silakan tulis. Ambil kertas apa? Ambil pulpennya. Bisa dibagi dengan kawan yang lain. Buat namanya di ujung ini ya, namamu. Yuk silakan, kita mulai. Oke, baiklah, kertas sudah ada di hadapan kalian bersama. Silakan ambil pulpenmu, penamu, kamu tulislah keinginan kamu di kertas itu, lalu tempelkan. Nah, setelah ditempelkan, ya, setelah ditempelkan nanti ada selanjutnya saya beri pengertian, ya.
Dan untuk ini silakan kamu untuk mencatatnya. Oke, lanjut. Oke. Boleh yang sudah siap, boleh maju ke depan, tempelkan. Yang sudah siap, maju ke depan, tempelkan. Yuk. Lanjut. Iya. Siapa lagi yang sudah siap, Mas? Silakan tempel ke depan. Oke, bagus. Iya. Ayo tempel. Semuanya harus ikut menempel. Sudah habis. Oke, semuanya sudah menempel. Ada yang belum? Atau masih tunggu? Ada? Oke, baiklah. Kalau ini semua sudah kalian tempel, berarti inilah yang merupakan kesepakatan kelas kita. Artinya, ini harus kita jalankan, ini harus kita patuhi. Ya, karena ini adalah merupakan kesepakatan kita bersama dari kita dan untuk kita. Supaya apa? Supaya kelas ini menjadi aman, tentram dan damai, baik ketika belajar ataupun ketika bermain, ya, ataupun kita tengah beristirahat, ya, atau lagi sedang berteman. Jadi kita saling menghargai dan saling menghormati. Itulah gunanya membuat kesepakatan kelas. Oke, sekarang saya minta dulu di antara kamu untuk mencabut salah satu kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh temanmu. Silakan, bacakan langsung. Iya, silakan bacakan. Saya ingin kelas yang nyaman dan indah. Sekali lagi. Saya ingin kelas yang nyaman dan indah. Iya, ini kesepakatannya ya. Oke, silakan duduk. Lanjut. Si Romauli. Ambil salah satu kesepakatan kelas yang dibuat temanmu. Bacakan. Saya ingin kelas yang teratur. Iya, ingin kelas yang teratur atau teratur gitu aja tadi ya. Oke, sambung. Si Cisya, silakan. Saya ingin kelas yang bersih dan indah. Iya, kelas yang bersih. Oke, sambung lagi yang laki-lakinya, lanjut. Diambil salah satu kesepakatan kelas yang dibuat
diperbuat oleh kawanmu? Saya ingin kelas yang nyaman dan kelas yang bersih. Iya, bagus. Baiklah, kalau seperti itu. Nah, oke, saya akan memperjelaskan kembali. Nah, ini adalah merupakan kesepakatan kita bersama yang kita buat secara bersama. Maka sama-samalah kita harus menjalankannya. Ada yang ingin kelasnya nyaman, ada yang ingin kelasnya teratur, ada yang ingin kelasnya bersih. Ya, kemudian saya baca lagi, ya, menyayangi, ya, kemudian bersih, kemudian membantu, ya, atau menolong, kemudian lagi damai, menghargai, bagus, kemudian lagi ada yang diinginkannya harus rapi, bersih dalam berpakaian, ya. Kemudian lagi ada tepat waktu, ya. Kemudian lagi saling menghormati atau menghargai. Ada lagi. Nah, ini yang penting loh bagi kita semua, jangan lupa piket sesuai jadwal. Nah, kalau tidak ada piket di kelas ini bagaimana kelasnya? Kotor kan? Sedangkan kalian tadi menginginkan kelas yang bersih. Piket sesuai jadwal, ya, aman. Kemudian guru dan murid akrab, menciptakan suasana keakraban. Nah, oke, baiklah, anak-anak dari semuanya, berarti kamu sudah paham dan sudah mengetahuinya, ya. Sekarang kalian hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena kalian sudah membuat sebuah kesepakatan yang harus kita hargai. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menjalankannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Catherine. Siang, Mem. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya sangat kesel, Mem. Teman saya yang mengantar siap tak lihat dia mengata-ngatai saya bahwa saya itu wanita kuber, kurang pergaulan. Oh, begitu. Pantaslah kamu marah. Saya juga seperti itu jika saya merasakan seperti yang kamu alami. Kemudian, apa yang kamu lakukan pada saat itu juga kepada mereka? Ya, saya mengata-ngatain balik lah, Mem. Lalu saya mendorong mereka, lalu saya pergi dari situ. Nah, tentu kan kamu punya alasan berbuat seperti itu. Ya, saya ingin membela diri saya lah, Mem. Ya, betul. Membela diri itu adalah hal yang wajar dan penting bagi dirimu. Nah, Catherine, coba ingat, apakah kamu mengetahui atau masih ingat tidak apa yang kamu perbuat pada mereka? Membalikkan perkataan itu kepada mereka, kuper, dan mendorong bahu salah satu dari temanmu, maka itu merupakan sebuah peraturan kelas atau dengan prinsipmu. Tidaklah, Mem. Sebenarnya saya orangnya penyabar dan dapat menahan diri. Cumanya saya saat itu lagi emosi, Mem. Ya, baiklah kalau begitu. Berarti kamu lebih memilih bersabar dan menahan diri, iya kan? Ya, Mem. Nah, Catherine, sebelumnya kamu harus menyadari bahwasannya kesepakatan kelas itu harus kita jalani, apalagi dalam keadaan marah. Apakah betul? Ya, Mem. Ya, saya sepakat. Nah, mengapa kamu melakukan seperti itu? Karena saya sebenarnya orangnya penyabar, Mem, dan dapat menahan diri. Cumanya saya lagi emosi dan saya tidak dapat menunjukkan sikap seperti itu, Mem. Iya, benar. Saya setuju. Nah, ketika kamu memunculkan sikap seperti itu, apakah kamu senang?
Ya, saya senang bahkan saya bangga. Ya, baiklah. Kalau seperti itu, mari kita selesaikan permasalahan dan persoalan ini dan merubah untuk yang lebih baik lagi ke depan. Baik, Ya. Mem. Ya, silakan masuk, Nak. Selamat siang, Mem. Siang. Silakan dulu. Vincent, pada hari ini apakah kamu tahu mengapa kamu saya panggil? Tidak, Mem. Nah, kalau kamu tidak tahu, baik. Menurut laporan Ibu Mona kepada saya, kamu didapatkan beliau sedang bermain gitar ketika saat pertukaran les pelajaran. Apakah itu benar, Nak? Dan Nah, kalau itu benar, tentunya kamu memiliki alasan yang tepat. saya melakukannya karena saya ingin mempersiapkan diri untuk acara literasi pada hari Rabu. Ya, benar. Setuju saya. Namun, kamu masih ingat tidak akan kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama? Atau itu merupakan prinsipnya? Tidak, Mem. Saya melakukannya hanya ingin mendapatkan yang terbaik dan tidak mengecewakan teman-teman yang lain. Makanya saya berlatih dan terus berlatih hingga saya tidak mengenal waktu dan tidak menghargai orang lain. Iya, baiklah kalau begitu. Saya pun juga seperti itu. Ketika saya diberikan tanggung jawab, maka saya akan memberikan yang terbaik oleh orang lain. Nah, Vincent, bagaimanakah sebaiknya, Nak, menunjukkan? Seharusnya saya berlatih pada saat jam istirahat atau pada saat usai pulang sekolah. Nah, itu yang tepat, Nak. Jadi, bagaimana juga menurutmu ke depan? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai orang lain. Bagus. Sekarang kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan kamu juga telah memberikan solusi yang terbaik buatmu. Saya sangat setuju sama kamu. Nah, semoga kamu dalam kegiatan tersebut sukses dan tidak ada kendala apapun. Ya, selamat berjuang, sukses selalu. Setelah saya lihat penampilan dari Ibu Yus Hanifah Harahap mengenai budaya positif, pemaparannya sangat bagus, lengkap, dan sudah memahami dan menguasai tentang materi tersebut. Kiranya Bu Yus Hanifah Harahap dapat mengimplementasikannya ke dalam sekolah dan anak-anak sehingga budaya positif tersebut dapat berjalan dengan baik, diterapkan, dan perlu komitmen serta konsisten. Demikian, terima kasih. Dengan kesepakatan kelas ini saya bangga karena murid-murid kelas 75 menjadi murid-murid yang tertib. Dengan kesepakatan yang Kesepakatan kelas ini, kelas saya akan lebih tertib dan tertib. Ini saya merasa lebih bersyukur karena kelas saya bisa semakin lebih baik. Saya Catherine Nenggolan dan kelas 75 ingin mengucapkan terima kasih kepada Mem Yus Hanifah karena sudah memberikan saya arahan dan bimbingan kepada saya untuk dapat menerapkan nilai-nilai budaya positif dan dapat menerapkan kesepakatan kelas. Dan saya harus lebih menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan menghormati sesama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincent Tauswal Gafila Samosir dari kelas 75. Hari ini saya merasa lega dan bangga karena telah sudah diberikan bimbingan dan arahan di mana saya setelah melakukan kesalahan. Hari ini saya berjanji untuk tidak melakukan lagi ke depan. Saya akan lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai sesama. Terima kasih.